Apakah Anda mengalami ketakutan atau keraguan setelah terjadi tragedi dalam hidup? Saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Karena Alkitab membimbing hidup kepada Kristus. Pada hari ini kita belajar dari teladan Rasul Petrus yang bernama awalnya Simon. Simon berasal dari Betsaida, tercatat dalam Injil Yohanes 1 ayat 44, dan hidup di Kapernaum, tercatat dalam Injil Markus 1 ayat 29. Kedua kota ini berada di pesisir Danau Galilea. Petrus bersama Yakobus dan Yohanes merupakan nelayan, tercatat dalam Injil Lukas 5 ayat 10. Andreaslah yang mengenalkan Petrus kepada Yesus. Andreas sudah terlebih dahulu mengikuti Yesus setelah mendengar Yohanes Pembaptis berkata bahwa Yesus adalah anak domba Allah, tercatat dalam Injil Yohanes 1 ayat 40. Ketika bertemu dengan Simon, Yesus memberi namanya Kefas atau Petrus dalam bahasa Yunani, yang berarti batu karang, tercatat dalam Injil Yohanes 1 ayat 42. Selama 3 tahun, Petrus hidup mengikuti Yesus, menyaksikan banyak mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Petruslah yang pertama menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dalam Injil Matius 16 ayat 16. Petrus bersama Yakobus dan Yohanes hadir dan menyaksikan transfigurasi Tuhan Yesus di atas gunung dalam Injil Matius 17 ayat 1. Kemudian Petrus menyarankan dibangun 3 tabernakel sebagai penghormatan pada Musa, Elia, dan Yesus. Petrus juga berkata akan memberikan nyawanya bagi Yesus dalam Injil Yohanes 13 ayat 37. Dan Petrus dengan pedang berniat membela Yesus dan menyerang hamba Imam Agung, tercatat dalam Yohanes 18 ayat 10. Namun, Petrus juga menyangkal dirinya mengenal Tuhan sebanyak 3 kali, tercatat dalam Injil Matius 26 ayat 69 hingga 75. Di sini Petrus takut dan ragu. Sampai tercatat di Injil Yohanes 21 ayat 3 bahwa Petrus kembali menjadi nelayan. Meskipun saat memanggilnya, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa mereka akan menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Di sini kita melihat ketakutan dan keraguan Petrus, membuatnya putus asa, kehilangan tujuan dalam hidup. Memang menyaksikan sendiri penderitaan Tuhan Yesus yang begitu berat, hingga wafat di atas kayu salib yang waktu itu merupakan hukuman bagi orang terkutuk, sangat berat dan mempengaruhi Petrus, mengguncangkan imannya. Sebuah trauma yang dalam. Petrus hanya bisa kembali ke kehidupannya yang lama. Teman-teman, mungkin kita mengalami peristiwa yang sangat mengguncangkan kehidupan kita. Sebuah trauma. Mungkin karena kecelakaan, mungkin karena PHK, atau kehilangan anggota keluarga atau teman baik. Kami pun belum lama ini mengalami kedukaan karena berpulangnya salah satu anggota komunitas kami. Meskipun beliau masih cukup muda, sungguh karakternya luar biasa, menjadi teladan, membawa berkat, dan sangat berimpact dalam pelayanannya. Dan juga adalah ibu baptis dari putri kami. Hal seperti ini mungkin menggoncangkan kehidupan kita. Mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan hal ini bisa terjadi. Mengapa Tuhan diam saja? Teman-teman, ingatlah janji Tuhan ini. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin sekarang kita tidak mengerti mengapa kejadian berat ini Tuhan izinkan terjadi. Tapi ingat, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pengertian kita atau keinginan kita sering tidak sejalan dengan Tuhan. Kita sebagai manusia menginginkan yang mudah, yang enak, kebahagiaan, tapi mungkin sering melanggar firman Tuhan dalam melakukannya. Ataupun kita menginginkan yang terbaik menurut seseorang,
tapi hanya berdasarkan pengertian dan kemampuan manusia. Sedang Tuhan mempunyai yang lebih baik lagi bagi orang itu berdasarkan kuasanya. Mari kita baca janji Tuhan ini dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang buruk bagi Anda. Mungkin selama ini dosa menjauhkan relasi Anda. Dan mungkin dengan ini Tuhan dengan kasih-Nya menegur Anda. Mungkin Tuhan ingin memberi yang lebih baik kepada orang yang Anda kasihi dengan memanggilnya ke rumah Bapa. Mungkin Tuhan mengambil yang ada padamu sekarang karena akan memberikan yang lebih luar biasa lagi. Seperti seorang ayah mengambil mainan anaknya saat hal itu mengganggunya belajar. Atau seperti ayah mengambil boneka yang sudah rusak dan bau milik si anak karena sudah tidak sehat. Meskipun itu boneka kesayangannya. Untuk memberikannya boneka baru kepada si anak yang lebih baru, bagus dan tidak bahaya untuk kesehatannya. Seperti teladan Rasul Petrus karena Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta. Kuasa Roh Kudus memampukannya untuk berani melanjutkan pelayanan dan pewartaan Injil. Mari kita buka hati dan terima kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat kembali cinta kita mula-mula kepada Kristus. Kita mohon Roh Kudus memulihkan hati kita, menguatkan tangan dan kaki kita, kembali untuk melangkah dalam rencananya. Karena Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan untuk kita semua dan tempat di rumah Bapa pada waktunya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Sampai bertemu pada video Kadang Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.